di dalam Islam pun Nabi Muhammad SAW sangat menekankan betapa kita sebagai muslim itu dianjurkan untuk punya rasa malu. Kalau si tokoh tadi yang dinyinyiri, tokoh yang diumpat tadi itu tetap diam nyantai, maka yang terjadi kita akan menyimpulkan orang itu sudah kehilangan rasa malu. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rasa malu. Saya dalam konten ini akan bicara rasa malu. Saya menilai bahwa rasa malu ini menjadi salah satu yang penting dalam masyarakat yang beradab. Masyarakat yang tidak mudah melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Masyarakat yang tidak mudah melanggar etika. Karena apa? Adanya rasa malu. Maka dalam politik pun, dalam berdemokrasi pun, rasa malu ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kualitas demokrasi, kualitas politik akan baik manakala orang-orang yang menjadi pemainnya punya rasa malu untuk melanggar aturan, punya rasa malu untuk mengabaikan etika. Sehingga yang terjadi adalah menjaga bagaimana aturan, bagaimana konstitusi itu dijalankan dengan baik. Jadi sangat penting. Maka di dalam Islam pun Nabi Muhammad SAW sangat menekankan betapa kita sebagai muslim itu dianjurkan untuk punya rasa malu. Maka Nabi menyampaikan bahwa rasa malu itu bagian daripada iman. Artinya ketika kita ingin dikatakan sebagai orang yang beriman, ketika kita ingin kualitas keimanan kita itu baik, maka di antara indikator itu adalah kita punya rasa malu enggak? Itu adalah lagi-lagi rasa malu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi juga menyampaikan, jika Allah itu menghendaki seseorang itu hancur, seseorang itu akan turun derajatnya, seseorang itu akan menjadi orang yang tidak berharga lagi, maka salah satunya adalah orang itu akan dicabut rasa malunya. Ini, jadi rasa malu itu penting. Maka sangat menyedihkan. Jujur saja saya melihat fenomena politik kita menjelang Pilpres ini menjadi sangat sedih. Rasanya rasa malu itu menjadi sesuatu yang tidak penting lagi. Orang dengan mudahnya melakukan sesuatu tanpa rasa malu. Ini tentu akan sangat menyedihkan dan tentu sangat mengecewakan kalau justru orang yang melakukan perilaku yang tadi mengabaikan rasa malu itu adalah orang yang selama ini kita anggap orang yang sangat mengedepankan rasa malu. Orang yang selama ini kita anggap menjaga kesopanan. Ini kita kecewa betul tentu. Jadi mungkin ya kita menilai seseorang bahwa orang itu dulu ketika dibully, ketika dinyinyiri, diumpat dengan kata-kata yang tidak senonoh, dan orang itu diem, ya, orang itu tidak memberikan respon berlebihan. Tentu kita pada waktu itu salut. Karena apa? Kita tahu nyinyir itu, kalimat-kalimat yang tidak senonoh itu karena tidak sesuai dengan fakta. Maka ketika seseorang itu, si tokoh itu membiarkan itu dengan diem, dengan kata-kata yang merespon tapi dengan kata-kata yang nyantai, kita akan mengatakan wah luar biasa. Dia adalah orang yang luar biasa, mentalnya kuat dan dia tidak mudah terpancing. Tapi kalau kata-kata nyinyir, kata-kata tidak senonoh atau kata-kata umpatan itu sesuai dengan fakta, tentu beda. Penilaian kita akan beda. Kalau si tokoh tadi yang dinyinyiri, tokoh yang diumpat tadi itu tetap diam nyantai, maka yang terjadi kita akan menyimpulkan orang itu sudah kehilangan rasa malu, kehilangan urat malunya. Jadi beda ya.
ketika sesuatu itu kata-kata nyinyir itu tidak sesuai dengan fakta, si tokoh ini diem, tentu kita akan memujinya karena tokoh ini berarti orang yang tidak reaktif, orang yang sabar. Tapi kalau nyinyir itu sesuai dengan fakta, seandainya ya orang mengatakan, wah kamu melanggar etika, kamu sekarang melanggar aturan, mengobrak-abrik konstitusi. Nah kalau faktanya seperti itu, terus yang bersangkutan hanya mengatakan, ya biarkan saja lah, nanti masyarakat akan melihat sendiri. Itu namanya orang yang sudah kehilangan rasa malu. Maka menyedihkan sekali. Maka tadi saya katakan, mestinya demokrasi kita harus demokrasi yang disertai rasa malu. Rasa malu apa tadi? Rasa malu ketika akan melanggar aturan, rasa malu ketika mengabaikan sopan santun atau norma-norma. Ini perlu. Dan saat ini saya pikir sudah banyak tokoh, para elit di Republik ini mengingatkan bahwa apa yang terjadi ini adalah tidak pantas. Apa yang terjadi ini adalah melanggar etika. Bahkan sudah ada yang divonis melanggar kode etik. Ini masih harus jadi peringatan. Ini harusnya menjadi seseorang itu malu, bukan terus jalan terus. Kalau jalan terus itu, jadi akhirnya menjadi seakan-akan ya tidak ada rasa malu lagi. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Jadi akhirnya dablek. Kalau bahasanya dablek, orang salah diingatkan, kok nyantai, itu berarti urat malunya hilang, dablek namanya. Dan kalau itu menjadi calon pemimpin, ngeri, nanti akan kebal kritik. Ya tadi, kalau kritik itu tidak sesuai dengan fakta, dia berjalan pada kebenaran, dan dia nyantai merespon kritik, itu positif. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, terus dikritik tetap santai, itu namanya dablek, dan itu membahayakan sekali. Maka tadi kembali ke hadis Nabi tadi, bahwa rasa malu itu bagian dari iman. Orang yang beriman harus punya rasa malu. Ketika dikritik dan kritik itu benar, ya cepat memperbaiki diri, bukan menanggapinya dengan nyantai, menanggapinya seakan-akan tidak ada sesuatu yang salah. Itu ngeri. Islam itu menginginkan masyarakat yang beradab. Kalau bahasanya itu masyarakat madani lah. Jadi Madinah itu adalah kota. Masyarakat Madinah itu berarti masyarakat madani itu adalah orang yang berperadaban, orang kota yang berperadaban. Artinya apa? Ya tadi punya rasa malu. Di antara anggota masyarakat itu saling mengingatkan satu dan lainnya kalau ada yang salah. Dan yang diingatkan harusnya punya rasa malu sehingga berhenti, sehingga tidak meneruskan langkahnya karena diingatkan bahwa itu salah. Kalau yang diingatkan ini jalan terus, ya tadi berarti dablek, berarti tidak berperadaban. Sedih kalau kenyataan seperti itu. Dalam konteks politik ini kan beberapa tokoh kemarin hari Ahad, hari Minggu ya, hari Ahad itu sampai curhat silaturahmi ke rumahnya dalam Gusmus di Sembang. Mereka intinya menceritakan itu. Intinya setelah mereka bertemu itu, intinya mereka dalam satu frekuensi bahwa mereka merasa sama-sama prihatin dengan kondisi saat ini. Dan mereka membuat gerakan moral untuk mengingatkan. Dan ini dalam konteks masyarakat beradab tadi, dalam konteks masyarakat madani, dalam konteks kekuatan civil society, ini merupakan sesuatu yang baik. Artinya apa? Saling mengingatkan. Mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Nah, harusnya yang diingatkan harusnya menerima ini dengan baik dan secepatnya untuk tidak meneruskan langkah. Nah, kalau ini terus melakukan langkah dan cuek dengan kritik ini, jadi masyarakat madani yang kita inginkan, masyarakat yang berperadaban yang kita inginkan itu menjadi tidak sempurna. Kenapa? Ada yang mengingatkan, ada kesadaran untuk mengingatkan, gitu. Tapi sayang yang diingatkan tidak
peduli, yang diingatkan tidak ambil pusing. Ini ngeri. Maka saya tetap berharap lah masyarakat Indonesia ini sudah masyarakat yang terdidik dengan baik. Ya menurut saya sudah masyarakat berperadaban baik lah. Sehingga harus terus mengingatkan. Meskipun yang diingatkan tadi tutup telinga, tutup mata. Seakan-akan sudah tidak ada urat malunya lagi. Terus ingatkan. Dan saya berharap para elit yang kemarin mengingatkan itu terus memperlebar jaringan. Terus menggelorakan suaranya. Agar rakyat secara umum itu nanti akan sama-sama terketuk hatinya untuk saling mengingatkan. Ya, mekanisme dalam demokrasi mengingatkan itu banyak. Ya, menyampaikan inspirasi, menyampaikan suara itu adalah bagian dari mengingatkan. Nah, kalau masih bablas terus cara mengingatkannya, nanti dalam bilik-bilik suara. Usahakan carilah pemimpin, carilah calon orang yang akan memimpin kita, orang-orang yang tadi masih mempunyai rasa malu, memiliki kepekaan ketika diingatkan, bukan orang yang mencoba tidak peduli dan cuek dengan peringatan-peringatan yang diberikan oleh beberapa orang. Jadi saya terus terang tuh mengamati perpolitikan belakangan ini hampir nggak bisa bicara. Maka beberapa hari ini mau bikin konten males, sulit untuk bicara. Karena saya juga nggak terbiasa terus karena kecewa terus mengeluarkan kata-kata umpatan yang kasar. Saya nggak terbiasa. Sehingga akhirnya diem. Nah, kadang kita ketika kita kecewa, yang sangat kecewa, kadang yang terbaik kita diem. Tapi diem kadangnya tidak baik juga, karena nanti dikira kita membiarkan, dikira kita setuju. Maka bagaimanapun langkah mengingatkan itu ya perlu. Nah, ini mungkin video kali ini adalah bagian dari mengingatkan tadi. Intinya harusnya ya para pemimpin itu punya rasa malu, tidak mempertontonkan perilaku-perilaku yang melanggar etik, melanggar sopan santun, melanggar regulasi, melanggar konstitusi, dipertontonkan tanpa rasa malu lagi. Saya pikir kita itu dengan mudah hati nurani kita bisa mengukur ya, apakah itu sesuatu itu masih etis apa tidak, masih benar apa tidak. Dan harusnya ketika itu hati nurani kita mengatakan itu tidak etis, itu tidak benar, maka harusnya kita juga punya rasa malu untuk melakukan, sehingga kita menghindari itu. Dan lagi-lagi sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan bila perilaku yang tidak punya rasa malu itu dipertontonkan oleh orang yang dulu sangat kita percaya, orang yang dulu sebelumnya sangat kita kagumi. Ini tentu sangat mengecewakan. Ya, semoga penilaian saya salah ya, semoga penilaian saya salah. Tapi kalau toh penilaian saya itu benar tentu dari Allah, dan saya berharap itu bisa menjadi bagian dari amar ma'ruf saya. Oke, intinya Allah lah yang lebih tahu semuanya itu. Ilmu saya sangat terbatas, pengetahuan saya sangat terbatas. Saya terbatas oleh ruang dan waktu. Allah lah yang paling tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.